Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Bedilel Sidkia, NIM 017. Saya akan memaparkan pembahasan pada bab 4, yaitu Wittgenstein tentang filsafat, logika, dan matematika. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita bahas dulu siapa sih Wittgenstein itu. Jadi Wittgenstein ini adalah seorang filsuf pada abad ke-20 yang terkenal di bidang filsafat, logika, dan matematika. Nah, beliau memiliki karya-karya yang terkenal, yaitu Tractatus Logico-Philosophicus hingga Remarks on the Foundation of Mathematics, itu yang paling terbaru. Nah, ini karyanya yang terakhir itu menunjukkan perubahan radikal dalam cara pandang si Wittgenstein ini terhadap hakikat, logika, bahasa, dan matematika. Nah, pemikiran beliau ini menandai pergeseran paradigma dengan pertanyaan mendasar, apa sih hakikat logika itu, apa arti matematika, dan bagaimana bahasa bisa mempengaruhi pemahaman kita terhadap logika dan matematika, begitu. Selanjutnya kita bahas mengenai filsafat dan logika. Nah, sebelumnya Wittgenstein ini setuju bahwa filsafat dan logika adalah upaya untuk memahami diri sendiri dan memperoleh pengetahuan tentang diri, aktivitas kritik diri, definisi diri, dan rekonsiliasi dengan ketidaksempurnaan hidup. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut ini seharusnya bertujuan menawarkan mode kritik, kejelasan, dan keaslian yang lebih baik daripada prinsip-prinsip umum. Awalnya beliau setuju dengan pendapat ini. Nah, kemudian beliau berevolusi, pemikirannya berubah. Dia mengubah cara pandangnya secara universalistik. Nah, ia ini menekankan konsep language game atau permainan bahasa dan rule following, aturan mengikuti. Ini adalah makna logika dan matematika bergantung pada praktik sosial manusia, bukan kebenaran metafisik manusianya. Sehingga melalui kajian ini kita dapat memahami bahwa matematika ini bukan sekedar kalkulasi, tetapi fenomena budaya dan ekspresi dari manusia itu sendiri. Nah, pembahasan pada bab ini ada 4 pembahasan utama. Yang pertama, ini bagaimana Wittgenstein ini memahami hakikat logika dan matematika yang dihubungkan dengan bahasa. Yang kedua, ini kritik beliau terhadap logisisme Frege dan Russell. Kemudian yang ketiga, bagaimana pandangan Wittgenstein tentang aturan, bukti, dan penerapan dalam logika serta matematika. Yang keempat adalah implikasinya terhadap filsafat. Pembahasan yang pertama dulu, logika dan matematika ini sebagai aktivitas manusia. Jadi misalkan ada contoh sederhana seperti 7 tambah 5 sama dengan 12. Ini bahkan anak SD, anak TK pun sekarang sudah tahu. Nah, si Wittgenstein ini beliau memberikan pandangan bahwa pembuktian formal yang panjang ini terlalu sia-sia. Jadi seharusnya dibuktikan dengan praktik sehari-hari. Contohnya ini sebelumnya sudah kita bahas di mata kuliah lain ya teman-teman. Itu misalkan 5 tambah 7 sama dengan 12, kita menjelaskannya ke anak-anak adalah ketika ada 7 apel kemudian ada 5 apel, maka apelnya ada 12, seperti itu. Nah, si Wittgenstein ini berpendapat bahwa cara penjelasan yang dilibatkan dengan praktik sehari-hari lebih mudah daripada pembuktian formal yang panjang, begitu. Lalu yang kedua, kritik terhadap logisme. Awalnya beliau setuju dengan pendapatnya Frege dan Russell di karyanya yang terkenal yaitu Principia Mathematica. Ini yang bertujuan mereduksi seluruh matematika menjadi logika. Namun menurut Wittgenstein, logisme ini tuh gagal. Ia menilai meskipun pembuktian formal ini absah, tetapi seringkali kehilangan makna praktisnya, jadi tidak praktis, jadi terlalu ribet seperti itu. Jadi beliau justru berpendapat berlebihan jika dijelaskan dengan notasi formal. Beliau lebih suka dengan penjelasan yang sederhana, yaitu dilibatkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian si Wittgenstein ini juga berpendapat bahwa Principia Mathematica ini adalah pemahaman yang problematik karena
Yang pertama, logisme menciptakan jurang antara notasi formal dan praktik nyata manusia. Jadi prinsipia matematika ini lebih ke bukti secara matematisnya dan tidak melibatkan kehidupan sehari-hari begitu. Kemudian yang kedua, logisme gagal menjelaskan bagaimana aturan logika dan matematika benar-benar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi penjelasan dalam prinsipia matematika ini sifatnya abstrak. Begitu. Kemudian yang ketiga, logisme cenderung menganggap hukum logika sebagai kebenaran mutlak. Padahal logika lebih tepat dipahami sebagai aturan tata bahasa dalam bahasa sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu rule following. Nah, pertanyaan mendasar yang diangkat oleh Wittgenstein ini, bagaimana seseorang tahu bahwa ia telah mengikuti aturan. Nah, gimana sih kok bisa tahu bahwa operasi matematika yang telah digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika, katakanlah, itu benar begitu. Nah, dengan kata lain, pemahaman terhadap aturan bukan bersumber pada esensi logis universal, tapi pada norma yang dibangun melalui interaksi sosial. Jadi misalkan siswa mengerjakan suatu permasalahan menggunakan matriks seperti itu siswa tahu benar ya karena guru telah mengajarkannya melalui interaksi begitu. Kemudian yang keempat, ini evaluasi pemikirannya Wittgenstein. Pada awal periode, jadi karyanya beliau di Tractus Logico-Philosophis ini, beliau masih dipengaruhi oleh logisme. Jadi beliau masih setuju bahwa logika dan matematika ini memiliki erat kaitannya dan matematika dijelaskan secara abstrak begitu. Kemudian pada periode akhir, yaitu karyanya yang terkenal Philosophical Investigation, ini beliau memiliki pendapat yang berbeda, yaitu matematika dan logika dipahami sebagai permainan bahasa yang memiliki aturan, tapi aturan tersebut bergantung pada praktik manusia, jadi dilibatkan pada kehidupan sehari-hari seperti itu. Baik, terima kasih. Selesai sudah pemaparan dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Zoom atau di Elena.